Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi perpaketan untuk sekolah internal. Nah, di sini saya telah membuat sebuah web dengan nama paket IDN. Nah, di sini ada tampilan landing, yaitu yang menunjukkan status-status paket yang masuk dan paketnya berada di mana. Ada di pos satpam, ruang musrif, dan jika telah diambil akan berubah statusnya menjadi selesai. Nah, maka dari itu kita akan langsung masuk menggunakan akun admin. Nah, sekarang kita telah berada di tampilan dashboard. Nah, di dashboard ini ada pemberitahuan. Di sini pos satpam ada 2 paket perlu dipindahkan, ruang musrif 1 paket perlu diambil. Nah, total paket diterima ada 2 dan total paket hari ini. Nah, di sini paket ini akan merefresh setiap harinya. Nah, ketika sekarang tanggal 17, ketika tanggal 18 ini akan menjadi 0. Nah, di sini ada grafiknya, grafik per jurusan. Nah, untuk inputnya seperti apa? Nah, yang pertama ini jurusan. Jurusan di sini ada DMM, RPL, TKJ. Kita bisa tambahkan. Misalkan jurusannya tambah mahasiswa. Nah, mahasiswa. Nah, kemudian muncul switch alert, pesan sukses. Kita bisa tambahkan satu lagi, misalkan untuk staff. Nah, oke, berhasil, sukses, switch alert. Nah, di sini juga kita bisa mengeditnya. Kita tinggal mengedit di sini. Nah, kita tinggal ganti menjadi apa. Nah, kemudian juga kita bisa menghapusnya. Nah, di sini ada pesan hapus data mahasiswa, ya atau tidak, begitu. Kemudian setelah kita membuat jurusan, kita masuk ke data santri. Nah, di data santri ini kita bisa input nama santri beserta jurusannya. Misalkan tadi kita telah membuat jurusan mahasiswa. Nah, di sini kita inputkan nama dan kelasnya supaya tahu. Misalkan ada nama yang sama, nah tetapi kelasnya berbeda. Nah, kita masukkan misalkan nama saya Muhammad Rifa, kelas RPL angkatan 4. Kita tambahkan. Nah, oke, sudah berhasil bertambah Muhammad Rifa, RPL angkatan 4. Nah, kemudian bagaimana cara menginput paket? Nah, karena saya di sini login menggunakan akun admin, jadi semua fiturnya bisa digunakan. Dari fitur input di pos satpam, atau kita bisa mengedit di ruang musrif, serta bisa menghapus data paket yang telah diambil. Nah, sekarang kita akan input barang di pos satpam. Nah, di sini kita pilih jurusan, kemudian otomatis namanya akan muncul sesuai dengan jurusannya. Misalkan mahasiswa. Tadi mahasiswa isinya ada satu nama, yaitu Muhammad Rifal angkatan 4. Nah, di sini akan muncul Muhammad Rifal angkatan 4. Nah, di sini saya telah menggunakan Livewire ya. Nah, kemudian kita masukkan nama barang, misalkan nama barang earphone. Nah, earphone, kemudian ekspedisinya tulis misalkan si cepat. Nah, kita pilih status pos satpam, ruang musrif atau diambil. Kita masuk ke pos satpam. Nah, oke, kita telah menambahkan. Nah, harusnya ketika kita telah menambahkan barang di sini, menginput barang di tampilan landingnya atau tampilan utamanya ini akan bertambah. Kita lihat lagi. Nah, bertambah Muhammad Rifal, earphone si cepat berada di pos satpam. Nah, kemudian ketika kita update, nah yang Muhammad Rifal ini kita update, statusnya menjadi di ruang musrif, kita update. Nah, ada pesan sukses,
kemudian nanti di tampilan utamanya akan berubah. Nah, Muhammad Rival earphone si cepat berubah menjadi ruang musyrif. Kemudian seterusnya kita bisa lihat di ruang musyrif, nah sudah bertambah Muhammad Rival, statusnya menjadi ruang musyrif. Kemudian jika kita ingin merubah statusnya menjadi selesai atau diambil, kita update statusnya menjadi diambil. Nah, di sini akan berubah menjadi selesai. Nah, untuk tampilan landing ini terkhususnya yang statusnya selesai ini akan ditampilkan selama 1 hari saja. Jadi ketika sekarang tanggal 17, besok tanggal 18, yang selesai ini akan tidak ditampilkan, tetapi tidak dihapus database. Tetap ada, tetapi tidak ditampilkan. Nah, kemudian di sini ada halaman manage user. Nah, di sini hanya admin yang bisa menambahkan user. Nah, misalkan kita akan menambahkan user. Misalkan kita user satpam. Kita menambahkan satpam. Pakai email. Jangan lupa satpam, pilih status sebagai satpam. Nah, di sini kita tidak akan memasukkan password, tetapi password akan dibuat secara default, yaitu 1234. Kita tambah satpam. Nah, kita bisa tambah satu lagi, misalkan musyrif. Nah, musyrif kita tambahkan email, kemudian statusnya menjadi musyrif. Nah, passwordnya tetap sama 1234. Oke. Nah, apa sih bedanya antara role admin, satpam, dan musyrif? Nah, role admin ini yang kita masuk sekarang ini adalah role yang bisa mengakses semuanya, dari jurusan, data santri, tracking paket, semuanya bisa, manage user. Nah, kemudian satpam ini hanya bisa menginput data barang di pos satpam ini, kemudian hanya bisa melihat tanpa mengedit atau menghapus barang di sini, menghapus barang di pos musyrif. Kemudian juga bisa hanya melihat statusnya selesai tanpa bisa menghapus. Yang bisa menghapus hanya akun admin. Nah, kemudian kalau satpam itu, kalau musyrif itu hanya bisa mengedit di sini. Nah, mengedit tanpa bisa menginput data di pos satpam dan tanpa bisa menghapus data paket yang telah diambil. Nah, dan untuk jurusan dan data santri ini hanya bisa diinput oleh role admin. Nah, mungkin segitu saja pendemoan aplikasi paket IDN ini. Nah, kita akan bertemu di video selanjutnya. Kita akan sama-sama belajar untuk membuat web seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa.